Tes. Oke. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tidak seperti YouTuber lainnya. Di sini saya hanya memenuhi salah satu tugas UAS saya, yaitu ekonomi makro. Oh ya, kita belum kenalan guys. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Awaliyah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, semester 4, prodi Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya memenuhi salah satu tugas UAS ekonomi makro. Dan dosennya adalah Ibu Ayu Azhara yang cantik sekali. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin membahas outlook perekonomian di Indonesia. Jadi sebelum membahas ke video selanjutnya, saya membutuhkan sekali kritik dan saran kalian. Jika ada salah-salah kata atau menyinggung hati kalian, silakan di komentar. Jadi jangan lupa juga di subscribe channel ini. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Inilah gambaran terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Jika membahas permasalahan perekonomian di Indonesia, pastilah sangat familiar untuk didengar. Karena sebagian daripada kehidupan kita mencakup ekonomi. Namun, ada yang beda nih perekonomian kita saat ini. Karena kita sedang dilanda wabah COVID-19. Bukan hanya itu, sebelum COVID-19 melanda pun sudah ada permasalahan perekonomian. Contohnya, masalah kemiskinan yang selama ini belum merata untuk ditangani. Pengangguran semakin hari juga bertambah, serta kesempatan kerja yang begitu rendah. Adapun inflasi juga menjadi salah satu masalah yang serius mengenai kestabilan ekonomi suatu negara. Tunggu dulu nih. Tapi di sini saya hanya membahas satu topik permasalahan perekonomian di Indonesia, yaitu mengenai dampak perekonomian pada saat COVID-19. Wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona. Hingga lockdown dan social distancing di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Jika melihat pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang, dihadapi ketidakpastian yang sangat tinggi akibat masih meluasnya COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhir. Ramalan IMF, organisasi internasional, juga memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus corona bertahan lama atau kembali mencuat. Nah, ada kemungkinan besar terjadi perubahan dikarenakan yang biasanya kita berinteraksi secara langsung, baik itu interaksi sosial maupun interaksi jual beli. Kini
telah berubah dikarenakan COVID-19 ini bisa menjadi outlook atau pandangan kita ke depannya saat ini terkait perekonomian Indonesia. Apakah perekonomian Indonesia saat ini akan menjadi lebih baik ke depannya atau malah semakin mundur dan akan tergantikan suatu peradaban atau tatanan baru? Kenapa saya berpandangan bahwasanya perekonomian Indonesia saat ini jika tidak ada peningkatan dan malah semakin mundur akan muncul suatu peradaban atau tatanan baru. Dikarenakan suatu peradaban itu muncul diakibatkan oleh yang pertama, hancurnya moralitas petinggi negeri, penarikan pajak secara berlebihan, egoisme yang semakin tinggi, serta rendahnya komitmen masyarakat. Dan ini saya rasa semuanya itu sudah dirasakan oleh kita-kita dan masyarakat semua. Entah ke depannya perekonomian Indonesia ini akan semakin maju atau semakin mundur. Tapi saya berpandangan jika terjadi akibat-akibat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu akan berakibat bisa menjadi suatu peradaban atau tatanan baru. Nah, baiklah, mungkin itu dulu paparan terkait outlook atau dalam bahasa Indonesianya itu pandangan perekonomian Indonesia ke depannya bagaimana. Jika kalian menontonnya dari awal hingga akhir, kalian pasti bisa menggambarkan gambaran terkait ekonomi Indonesia ke depannya bagaimana. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.